Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mereview dari awal beberapa materi mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Nah, di sini kita langsung saja ke latihan soal yang pertama dari UM/UGM tahun 2017. Terdapat 5 buah massa yang disimbolkan dengan M besar dengan jarak pisah sama pada busur sebuah setengah lingkaran berjejari R sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Sebuah massa yang disebutkan oleh M kecil diletakkan di pusat kelengkungan busur tersebut. Jika M besar adalah 3 kg dan M kecil adalah 2 kg, kemudian jari-jarinya R sama dengan 10 cm, berapakah gaya pada M yang disebabkan oleh kelima massa tersebut? Nah, mula-mula kita gambar terlebih dahulu beberapa gaya yang bekerja pada massa M kecil. Di sini antar massa terdapat gaya tarik atau gaya gravitasi. Jadi nanti di sini M ditarik oleh M besar ya. Kita sebut di sini adalah F1. Kemudian yang ke kiri adalah F2. Kemudian ada pula di sini F3 dan F4. Oke, F4, kemudian yang terakhir ini adalah F5. Kelima gaya tersebut besarnya sama. Karena untuk mencari gaya tersebut kita menggunakan rumus yang sama, yaitu G dikalikan M besar, M kecil dibagi dengan R kuadrat. Nah, untuk sementara untuk mempermudah perhitungan kita gunakan simbol F terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan versi gambar yang lebih rapi. Di sini kita mulai terlebih dahulu untuk mencari resultan gaya antara F1 dan F2. Di sini kedua gaya tersebut berlawanan arah, maka saya tulis di sini F1 dikurangi dengan F2. Karena besarnya sama, maka F dikurangin F hasilnya adalah 0. Kemudian untuk mencari resultan gaya antara F3 dengan F4 kita gunakan penjumlahan vektor. Nah, di sini adik melihat gambar bahwa setengah sumbu lingkaran ini terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka sudut antar gaya masing-masing di sini adalah 45 derajat. Oke, jadi nanti sudut antara F4 dengan F3 jika ditotal adalah 90 derajat. Ya, di sini adalah 90 derajat. Nah, mari kita selesaikan resultan gaya antara F3 dan 4 gunakan penjumlahan vektor. Di sini F3 kuadrat ditambah dengan F4 kuadrat ditambah 2 F3 F4 dikalikan dengan cos sudutnya adalah 90 derajat. Cos 90 adalah 0. Maka nanti di sini tinggal F kuadrat ditambah dengan F kuadrat ditambah 0. Hasilnya adalah F akar 2. Arah gaya dari F3 4 ini adalah ke atas atau searah dengan F5. Maka untuk mencari gaya total yang bekerja pada massa M kecil, kita gunakan penjumlahan vektor juga. Di sini F total sama dengan F5 ditambah dengan F34. Hasilnya adalah F ditambah dengan F akar 2. Oke, jadi nanti di sini F-nya saya keluarkan, tinggal 1 ditambah dengan akar 3. Nah, F-nya baru kita jabarkan ke rumus yang sudah saya tulis tadi, yaitu G kalikan M besar, M kecil dibagi dengan R kuadrat. Kemudian 1 kalau ditambah dengan akar 2, ini hasilnya sekitar 2,4 gitu ya. Jadi nanti G-nya kita jabarkan menjadi 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian M besar masanya adalah 3 kilo, M kecil masanya 2 kilo. Kemudian jari-jari adalah 10 cm. Kita ubah ke meter jadi 0,1 di sini dikalikan 2,4. Nah, ini kalau adik mencoba menghitung ya, nanti ketemunya adalah 9,6 kali 10 pangkat min 8 Newton. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke latihan soal kedua dari UM/UGM tahun 2015. Sebuah planet yang berbentuk bola memiliki rapat massa rata-rata 2 kali rapat massa rata-rata bumi.
sedangkan jari-jarinya hanya setengah dari jari-jari bumi. Jika sebuah benda di permukaan bumi memiliki berat 100 Newton, maka berat benda di permukaan planet tersebut adalah. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu variabel yang diketahui dalam persoalan ini. Yang pertama yaitu rapat massa. Nah, rapat massa ini hampir sama dengan massa jenis. Jadi nanti saya tulis di sini rho. Itu ya simbolnya rho. Rho planet itu besarnya sama dengan 2 kali rho bumi. Kemudian jari-jarinya, jari-jari si planet ini ternyata hanya setengah dari jari-jari bumi. Kemudian berat benda di bumi adalah 100 Newton. Ditanyakan berapa berat benda di planet. Mula-mula kita turunkan lebih dahulu persamaan untuk mencari berat, yaitu massa benda dikalikan gravitasi. Nah, rumus untuk mencari gravitasi adalah G dikalikan M planet dibagi dengan R kuadrat. Nah, jadi nanti M planet ini bisa kita jabarkan dengan menggunakan persamaan rho ya. Di sini massa jenis itu sama dengan M dibagi dengan V. Karena planetnya ini berbentuk bola, maka V-nya di sini nanti akan saya ganti menggunakan bola ya, volume bola, yaitu 4/3 pi R pangkat 3 dikalikan dengan rho. Kita masukkan variabel M-nya ke dalam persamaan untuk mencari W. Jadi nanti W sama dengan M dikalikan G. M-nya berubah menjadi 4/3 pi R pangkat 3 rho dibagi dengan R kuadrat. R-nya bisa dicoret. Maka nanti W sama dengan G dikalikan dengan 4/3 dikalikan M. Ya, M kecil di sini adalah massa benda. Kemudian dikalikan rho dikalikan R. Jadi bisa Adik lihat ya di sini bahwa berat benda itu akan sebanding dengan massa jenis planet dan jari-jari planetnya. Maka kita bisa menyelesaikan persoalan ini menggunakan perbandingan WP per WB sama dengan rho P per rho B dikalikan dengan RP per RB. Kita masukkan WP-nya yang ditanyakan, kemudian WP-nya adalah 100, massa jenis planet sama dengan 2 kali massa jenis bumi. Kemudian jari-jari planet setengah dari jari-jari bumi. Sini dicoret yang sama. 2 dikalikan setengah adalah 1, maka W planet sama dengan 1 dikalikan 100. Hasilnya adalah 100 Newton. Jawabannya C. Latihan soal yang ketiga dari SBMPTN tahun 2014. Sebuah sistem tata surya terdiri atas beberapa planet dan sebuah matahari. Energi kinetik sebuah planet yang bergerak melingkar mengelilingi matahari adalah. Nah, untuk mencari besarnya energi kinetik sebuah planet, maka kita cari terlebih dahulu kecepatan planet tersebut mengorbit matahari. Jadi di sini ada orbit berbentuk lingkaran, kemudian pada pusatnya terdapat matahari. Kemudian planet tersebut mengelilingi matahari dengan kecepatan V. Pada benda yang bergerak melingkar, maka terdapat percepatan yang disebut dengan percepatan sentripetal. Oke, kemudian kita turunkan V-nya menggunakan resultan gaya hukum Newton 2 ya, sigma F sama dengan M AS. Nah, di sini pada planet dan matahari bekerja gaya tarik yang dinamakan gaya tarik gravitasi. Rumusnya adalah G M besar M kecil dibagi dengan R kuadrat. Percepatan sentripetal bisa diganti dengan persamaan V kuadrat per R. Dicoret yang sama. Maka di sini besarnya kuadrat dari kecepatan adalah Gm dibagi dengan R. Nah, energi kinetik persamaannya adalah setengah M V kuadrat. Jadi energi kinetik menjadi setengah M G M per R. Nah, di sini besarnya energi kinetik ini akan sebanding dengan massa matahari, massa planet, dan berbanding terbalik dengan jari-jari orbit si planet, gitu ya. Jadi di sini R ini adalah jari-jari orbit planet, bukan jari-jari matahari, bukan jari-jari planet. Jadi di sini jawabannya kita pilih yang A.
Latihan soal keempat dari UM-UGM tahun 2017. Dua benda bermasa M kecil dan M besar terpisah pada jarak yang sangat jauh, kemudian bergerak saling mendekat karena gaya gravitasi. Pada saat jarak antara keduanya adalah D, besar kecepatan relatif antara keduanya adalah. Nah, kita tulis terlebih dahulu variabel yang diketahui diantaranya D1 sama dengan tak hingga karena kedua benda awalnya berada pada jarak yang amat jauh. Kemudian D2-nya menjadi D, V1-nya sama dengan 0 karena kita anggap kedua benda ini awalnya pada keadaan diam. Yang tanyakan V2-nya berapa? Kita gunakan kekekalan energi mekanik yaitu EM1 sama dengan EM2. EM1 ini adalah keadaan di mana kedua benda terpisah pada jarak yang amat jauh. Kemudian EM2 ini adalah keadaan di mana kedua benda berada pada jarak D. Kita masukkan EM ini rumusnya adalah EP ditambah dengan EK. Kemudian EP rumusnya adalah min G M besar M kecil dibagi dengan D1. Kemudian EK di sini setengah. M-nya kita gunakan M total. M total adalah M besar ditambah dengan M kecil dikalikan dengan V1 kuadrat. Kemudian EP2 G M besar M kecil per D2 ditambah dengan setengah massa total dikalikan dengan V2 kuadrat. Karena keduanya berada pada jarak yang amat jauh atau tak hingga, maka energi potensial awalnya ini sama dengan 0. Karena sesuatu dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Ditambah kecepatan awalnya adalah 0, maka energi kinetiknya setengah M dikalikan V kuadrat akhirnya menjadi 0 juga. Sama dengan min G M besar M kecil per D2 kuadrat ditambah dengan setengah massa total. Massa total di sini tak ganti M kecil ditambah dengan M besar dikalikan dengan V2 kuadrat. Kemudian energi potensialnya pindah ruas dan D2-nya saya ganti dengan D saja. Jadi kita punya di sini G M besar M kecil per D sama dengan setengah massa total M besar plus M kecil dikalikan dengan V2 kuadrat. Besarnya V2 kuadrat sama dengan 2G M besar M kecil dibagi dengan D dikalikan M plus M. Oke, ini kuadrat ya, maka kalau ingin cari V2 adalah akar dari 2G M besar M kecil dibagi D dikalikan M plus M. Jadi kita pilih di sini jawabannya yang C. Latihan soal kelima dari UM-UGM tahun 2016. Sebuah roket bermasa M kecil bergerak ke atas permukaan planet bermasa M besar. Berjari-jari R dengan kecepatan awal setengah kali kecepatan lepas. Tinggi maksimum roket dari permukaan planet adalah, mula-mula kita gambar terlebih dahulu planet tersebut. Oke, jadi nanti di sini ada poin pertama. Poin pertama itu adalah ketika si roket itu berada pada permukaan planet. Kemudian poin kedua, jadi di sini ketika si roket ini berada pada ketinggian tak hingga. Maka nanti di sini variabel yang terkait ada V1. V1 ini sama dengan V atau kecepatan lepas, kemudian R1 sama dengan R atau jari-jari planet, kemudian R2 ini saya masukkan tak hingga. Kemudian V2-nya kita anggap sama dengan 0, maka kecepatan lepas yang akan kita cari adalah kecepatan lepas minimal. Kemudian kita gunakan persamaan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EM1 penjabarannya adalah EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Nah, di sini EP1 bisa dijabarkan menjadi G M besar M kecil dibagi dengan R. Sedangkan EK2 menjadi setengah M. Di sini massa yang kita gunakan adalah massa roket dikalikan V kuadrat sama dengan, karena posisi kedua ini roket berada pada jauh tak hingga, maka energi potensialnya sama dengan 0. Tuh ya, karena sesuatu jika dibagi tak hingga maka hasilnya adalah 0. Kemudian EK-nya karena kecepatan V2 sama dengan 0, maka EK-nya juga 0.
pindah ruas. Oke, setengah mv kuadrat menjadi G, M besar, M kecil dibagi dengan R. V kuadrat atau kecepatan lepasnya menjadi 2G. Oh ya, ini M-nya bisa dicoret ya. 2G M dibagi dengan R. Jadi kecepatan lepas roket adalah V sama dengan akar 2G M besar dibagi dengan R. Kemudian kita akan cari tinggi maksimum dari permukaan planet jika kecepatan awalnya adalah setengah dari kecepatan lepas. Kita gambar terlebih dahulu planetnya. Jadi nanti di sini posisi pertama yaitu posisi bedak ketika berada di permukaan planet. Jadi nanti di sini R1-nya sama dengan R. Kemudian pada saat mencapai tinggi maksimum, di sini kecepatannya adalah 0, V2 sama dengan 0. Nah, V1-nya kita gunakan setengah dari kecepatan lepas. Di sini yang kita cari adalah tinggi maksimum, sebut saja dia H. Maka nanti di sini R2 adalah jarak antara roket dengan pusat planet, maka di sini R2 adalah R ditambah dengan H. Untuk mencari H maksimum kita gunakan sama seperti tadi. Kekekalan energi mekanik yaitu EM1 akan sama dengan EM2. Kemudian kita jabarkan EM itu menjadi EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Nah, EP1 kita jabarkan lagi menjadi min G M besar M kecil dibagi dengan R1. Oke, ditambah dengan EK. Di sini EK-nya berarti nanti setengah M ya, V1 kuadrat sama dengan EP2 min G M besar M kecil dibagi dengan R2. Kemudian EK2-nya di sini setengah MV kuadrat juga, namun karena V2-nya sama dengan 0, maka EK-nya adalah 0. Oke, kita masukkan di sini setengah M. Karena V1-nya ini adalah setengah dari kecepatan lepas, maka jika dikuadratkan hasilnya adalah 1/4 dari V kuadrat sama dengan min G M besar M kecil. Kemudian kita kurung ya di sini ya, 1/R2 dikurangin dengan 1/R1. Nah, V-nya bisa kita jabarkan lagi, ini jadi 1/8 dulu dikalikan massa V kuadrat berarti nanti 2G M besar dibagi dengan R. Kemudian untuk R-nya, R2 itu adalah R plus H. Ya, G M besar M kecil di sini menjadi 1/R plus H dikurangin 1/R. Nah, nanti kita samain penyebutnya. Oke, coret dulu. Jadi nanti kita punya 1/4 G M besar M kecil dibagi R sama dengan min G M besar M kecil. Di sini kita samain penyebutnya jadi R plus H kemudian di atasnya ini menjadi R dikurangin H. Oke, R-nya bisa habis ya di sini ya, hasilnya adalah 0. Kemudian GM besar M kecilnya bisa dicoret, R-nya juga bisa dicoret di sini. Jadi kita punya 1/4 sama dengan, nah ini ada tanda minus, dikalikan dengan minus nanti hasilnya adalah positif. Dibagi R plus H, kemudian kali silang, maka R plus H sama dengan 4H. Jadi nanti si R ini sama dengan 3H. H sama dengan 1/3 dari R. Jawabannya adalah E. Latihan soal ke-6 dari SBMPTN tahun 2017. Sebuah satelit mengorbit bumi dalam bentuk elips. Manakah pernyataan berikut yang benar? Yang pertama, kelajuan satelit berubah-ubah. Yang kedua, energi mekanik satelit berubah-ubah. Yang ketiga, energi kinetik satelit berubah-ubah. Dan keempat, periode orbit satelit berubah-ubah. Nah, untuk mengerjakan soal yang nomor 6 ini, mari kita flashback terlebih dahulu ke hukum Kepler. Nah, di sini ada ketiga hukum Kepler. Langsung saja kita menuju ke hukum Kepler yang kedua. Di situ bunyinya, sebuah planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Jadi di sini adik-adik bisa lihat dari C ke D dan juga A ke B ini ditempuh dalam waktu yang sama. Oke, dengan waktu yang sama namun jarak tempuh antara CD ini lebih
singkat dibandingkan jarak tempuh dari A ke B. Karena dengan jarak yang berbeda tapi waktunya sama, maka nanti di sini imbasnya itu ada di kecepatan planet, gitu ya. Jadi karena si C sampai dengan D ini jarak tempuhnya singkat, oke, waktunya sama. Jadi nanti antara C sampai D ini si planet itu akan bergerak lambat, gitu ya. Jadi nanti saya tulis di sini VCD itu lambat. Sedangkan untuk BA ke B di situ karena jaraknya jauh ya, maka planet tersebut akan bergerak cepat. Jadi di sini VCD kurang dari VAB. Jadi di sini kecepatan planet tersebut berubah menyesuaikan dia posisinya di mana, seperti itu. Jadi pernyataan yang pertama bahwa kelajuan satelit ini berubah-ubah benar. Oke, sesuai dengan hukum Kepler yang kedua. Karena kelajuan satelit ini berubah-ubah, maka energi kinetik satelit atau EK sama dengan setengah mv kuadrat ini juga berubah karena V-nya tadi berubah. Jadi pernyataan ketiga ini benar. Untuk pernyataan yang kedua, energi mekanik satelit berubah-ubah, ini salah karena untuk benda-benda di angkasa itu berlaku kekekalan energi mekanik. Jadi nanti pernyataan 2 salah. Kemudian periode orbit satelit berubah-ubah, salah ya, karena yang namanya periode itu selalu tetap. Oke, jadi ini salah. Ini sesuai dengan hukum Kepler yang ketiga. Nah, untuk hukum Kepler yang ketiga itu bunyinya adalah pangkat, pangkat 2 dari periode, dibandingkan dengan pangkat 3 dari jari-jari itu konstan. Oke, jadi jawabannya jika 1 dan 3 benar adalah B. Latihan soal ke-7 dari UM/UGM tahun 2018. Dua buah satelit yaitu M dan N masing-masing mengitari planet P yang berbentuk bola pada ketinggian berturut-turut 1000 km dan 6000 km dari permukaan planet tersebut. Periode satelit M dan N berturut-turut adalah 8 jam dan 27 jam. Jari-jari planet P tersebut adalah, jadi di sini terdapat planet P dengan jari-jari sebut saja R. Kemudian satelit M berada pada ketinggian 1000 km. Jadi nanti kita tulis RM atau jarak antara satelit dengan pusat massa adalah R ditambah dengan 1000. Kemudian satelit N ini berada pada ketinggian 6000 km. Jadi nanti jarak antara pusat massa hingga satelit N atau Rn adalah R ditambah dengan 6000. Jika periode M adalah 8 jam, kemudian periode N adalah 27 jam, yang ditanyakan berapa R atau jari-jari planetnya. Oke, kita gunakan hukum Kepler yang ketiga, yaitu T N kuadrat per Rn pangkat 3 sama dengan Tm kuadrat dibagi dengan Tm pangkat 3. Kemudian kita kali silang, maka nanti di sini Tn per Tm-nya kuadrat sama dengan Rn per Rm pangkat 3. Ya, Tn-nya adalah 27, sedangkan Tm adalah 8. Kuadratnya masih. Nah, biar pangkat 3-nya ini hilang, maka kedua ruas ini saya akar pangkat 3. Saya kasih akar pangkat 3, maka nanti di sini Rn per Rm pangkat 3, nanti pangkat 3-nya ini hilang. Tuh ya, pangkat 3-nya hilang. Jadi nanti akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 per akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Oke, kuadrat sama dengan Rn per Rm. Oke, kita kuadrat ini di sini nih. Jadi nanti 3 kuadrat adalah 9, kemudian 2 kuadrat adalah 4, kemudian Rn-nya kita ganti menjadi R ditambah 6000, kemudian Rm-nya menjadi R ditambah dengan 1000. Kemudian dikali silang, jadi nanti 9R ditambah dengan 9000
sama dengan 4R ditambah 24.000. Hasilnya adalah 5R sama dengan 15.000. Oke, jadi nanti R-nya adalah 3.000 km. Jawabannya adalah C. Latihan soal ke-8 dari SIMAK UI tahun 2019. Terdapat dua buah satelit terletak pada posisi geostasioner dengan ketinggian yang sama. Satelit A memiliki massa 3 kali massa satelit B. Jika tiba-tiba gaya gravitasi bumi menghilang, kedua satelit akan terlepas dari orbitnya dan bergerak lurus sesuai dengan hukum 1 Newton. Satelit yang akan bergerak lebih jauh adalah, nah, mula-mula kita gambar terlebih dahulu planet bumi. Nah, di atas bumi di sini terletak dua buah satelit, yaitu satelit A dan B. Mereka mula-mula pada ketinggian yang sama. Sebut saja nanti jarak antara kedua satelit dengan pusat massa bumi adalah R. Kemudian tiba-tiba gravitasi bumi menghilang, kemudian keduanya terlepas. Oke, anggap saja mereka berdua kemudian terlepas sampai dengan jauh tak hingga. Jadi R2 itu sama dengan tak hingga. R1-nya kita masukkan R. Nah, kita cari besar kecepatan lepas menggunakan hukum kekalahan energi mekanik, yaitu EM1 atau EM awal sama dengan EM akhir. Nah, EM1 jika dijabarkan menjadi EP1 ditambah dengan EK1. Kemudian untuk EM2 menjadi EP2 ditambah dengan EK2. Nah, EP1 persamaannya adalah min G M kalikan M kecil dibagi dengan R. Ditambah EK, di sini setengah MV kuadrat. Jadi nanti di sini saya tulis M kecil karena yang lepas adalah satelitnya. Jadi kita gunakan massa satelit. Kemudian pada saat posisi yang kedua, si satelit ini berada pada jarak tak hingga. Nah, untuk mencari EP adalah GMM dibagi jarak. Nah, karena jaraknya tak hingga, maka EP-nya ini adalah 0. Kemudian EK-nya saya isi saja di sini 0 karena yang kita akan cari adalah kecepatan lepas minimal, seperti itu ya. Maka nanti di sini energi potensialnya ini nanti pindah ruas menjadi G, M besar, M kecil dibagi dengan R. M-nya dicoret, maka nanti V kuadrat sama dengan 2 GM dibagi R. Nah, di sini kita dapatkan bahwa yang namanya kecepatan lepas itu akan sebanding dengan akar 2 GM per R. Nah, M di sini adalah massa planet. Oke, jadi meskipun di sini massa satelit berbeda, nilai ini tidak berpengaruh pada kecepatan lepas. Jadi jika ditanyakan satelit yang bergerak lebih jauh yang mana, keduanya sama ya. Oke, jadi jawabannya yang C, karena massa satelit itu tidak berpengaruh pada kecepatan lepas.